ketemu lagi bersama saya Sofi di tutorial penjahit rumahan. Di video kali ini kita akan bahas tuntas tutorial pembuatan pola kebaya yang belahan depan ya. Kira-kira nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Ini salah satu request dari beberapa subscriber. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel YouTube saya, selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya ya. Ini untuk pola dasarnya udah saya buat terlebih dahulu. Jadi di sini saya hanya menjelaskan batas-batasnya aja ya. Ini untuk pola dasarnya ya, seperti biasa. Ini pinggang, pinggul, badan ya. Dan turun ke bawah ini kupnaknya turun 12, naik ke atas 12. Dan untuk bagian belakangnya ini turun 12, naik 19 batas lingkar badan ya. Jadi sekarang untuk menentukan belahan bagian depannya ya. Belahan kebaya. Kalau mau belahannya di depan, kita letakkan di bagian depan ya. Kalau sekiranya belahannya mau di belakang, jadi yang ini tertutup ya. Jadi yang ini yang berbelah. Jadi di sini saya membuat kebayanya yang belahannya di bagian depan. Jadi yang ini kita turunkan dari pinggang ya. Dari pinggang ini kita turunkan sebatas kupnat atau 1 cm di bawah kupnat ya. Ini tadi 12 atau 13. Jadi ini kita turunkan 13 atau 14. Jadi terserah ya, disesuaikan dengan panjang kamisolnya juga. Atau panjang puringnya ya. Kalau bisa jangan sampai kena puring ya. Untuk percis di sambungannya nih. Jadi di sini saya buat 13 cm ya. Kalau orangnya tinggi bisa dibuat 14 atau 15 cm. Di sini orangnya netral aja. Jadi saya buat 13 cm ya. Jadi dari pinggang turun 13, lalu kita bentuk sesuai keinginan ya. Kalau bukaannya mau V yang terbalik, ini bisa kita buat seperti ini ya. Ini contohnya teman-teman. Kalau seperti ini masuk sedikit, jadi ini bukaannya sedikit ya. Ini sisi sebelah dan sebelah lagi sini. Jadi ini sama nanti ya. Ini kalau mau bukaannya sedikit, gak terlalu lebar ya. Jadi seperti ini. Kalau mau lurus, ini aja ya. Jadi nggak ada perubahan. Jadi ini tetap. Kalau mau ada bukaan sedikit, ini kita masukkan sekitar 8 atau 7 cm. Ini ya. Kalau mau agak terbuka lagi, ini kita masukkan lebih dalam ya. Jadi tetap memulainya dari sudut sini. Dari turun 13 yang tadi. Seperti ini ya. Jadi di sini saya mau buat yang oval yang sampai ke sudut sini. Jadi ini kita bentuk ya. Ini kita buat garis bantu dulu bisa. Jadi sebatas ini ya. Kira-kira dekat dengan ini. Masuk 5 cm dari sisinya ya. Ini. Masukkan 5 cm. Jadi nanti kita atur lagi di penyusunan bunga ya, atau penyusunan kepala kain. Kita tarik garis seperti ini. Ini ya. Jadi ini nanti bentuknya udah oval ya teman-teman. Ini nanti kepala kainnya. Kepala kain, lalu sudut ini langsung kita sambungkan nanti ya. Nih. Jadi saya mau buat bukaannya langsung oval, nanti yang langsung terhubung ke samping bukaannya. Jadi ini langsung saya tarik sini, masuk kira-kira 5 cm dari sisinya ya. Masuk 5 cm. Ya. Jadi ini nanti untuk kepala kainnya
kira-kira nanti gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ini sisinya. Jadi ini kepala kain ya, kita bayangkan ini kepala kain. Jadi seperti ini ya, ini langsung terhubung ke sini. Sekarang untuk pemotongan polanya ya. Untuk pemotongan polanya seperti biasa ya teman-teman. Ini kita potong seperti biasa. Jadi jangan mengikuti yang ini ya. Kita tetap mengikuti pola dasar ya, pola yang biasa. Jadi ini kepotong ya teman-teman. Jadi ini polanya udah kita potong ya. Sekarang biasanya saya kalau sebelum memotong, ini bagian atasnya nih saya kasih cubitan ya. Jadi ini tergantung teman-teman. Karena saya rasa ini berpengaruh ya waktu bajunya atau kebayanya dipakaikan ke badan. Jadi nanti bagian lehernya ini letak ya. Ini kita kasih cubitan sedikit. Jadi ini kita kasih isolatif ya. Untuk bagian belakangnya juga sama, kita kasih cubitan sedikit. Udah seperti ini, yang ini kita udah bisa dipotong ya. Ini batas tile dan ini nanti batas badannya ya. Untuk bagian depannya juga sama, ini batas tilenya sampai ke atas ini, dan ini untuk badan belakang, badan depan. Ini kita potong ya. Sekarang kita ke pemotongan badan brokatnya ya teman-teman. Ini seperti biasa ya, kita bahannya kita lipat dua. Ini bagian buruk kain diketemukan dengan bagian buruk kain ya. Yang ini kepala kainnya kita ketemukan dulu ya. Kalau kepala kainnya panjang pendek, ada yang pendek, ada yang panjang ya runcingnya. Jadi kita memilih yang paling runcing di bagian tengah ini ya, di bagian lipatan. Di sini saya membuat kebayanya yang kancing belakang ya. Jadi yang belakang yang berbelah dan bagian depan berada di lipatan kain. Yang ini kita sejajarkan ya. Sekarang kita mau meletakkan pola bagian belakang. Jadi ini kita sejajarkan ya. Lekukan di sisi badan depan dengan sisi badan belakang kita samakan ya. Jadi nanti sangat berpengaruh waktu dijahit. Jadi seperti ini ya. Sekarang kita potong bahannya. Di sini saya buat kampuhnya 3 cm ya, masing-masing 3 cm. Untuk kerlengan 1,5 dan untuk atasannya itu 2 cm ya. Dan untuk belahan bagian sejajar dengan kancingnya seperti biasa 2 cm. Jadi seperti ini ya. Sekarang kita rader ya. Jangan lupa rader bagian belahan depannya. Dan untuk selanjutnya kupnat sisi kerlengan seperti biasa ya.
Jadi seperti ini ya. Yang ini karena saya menggunakan karbon kuning jadi kurang jelas ya teman-teman. Jadi ini saya jelujur ya. Untuk belahan depannya saya jelujur. Dan untuk bagian belakangnya seperti biasa ya. Jadi ini kita sambungkan dulu ke tali polosnya ya. Lalu kita kupnat. Setelah itu kita setrika ya biar rapi. Lalu kita susun untuk belahan depannya. Jadi sekarang kita menyusun belahannya ini ya. Sebelum kita susun belahannya, kita potong dulu kepala kainnya. Ini kepala kain yang mau saya susun ya. Jadi ini yang kita potong, kita bersihkan ya, kita gunting mengikuti bunganya ini ya. Pastikan motif bunganya jangan kepenggal ya teman-teman. Jadi cantik nanti waktu disusun. Jadinya seperti ini ya. Sekarang bunganya ini kita susun di belahannya. Pastikan bagian bawahnya itu nanti nyambung ya. Bagian motif kepala kain bawah dengan atas nyambung ya. Yang ini yang paling runcing kita letakkan di sudut atas ini ya. Jadi kita memulainya dari atas. Kita tahan pakai pentul ya. Kita utamakan bagian ujungnya ini dulu ya. Bagian kepala kain yang paling runcing kita letakkan persis di garis radar. Seperti ini ya. Lakukan seperti itu terus sampai ke ujung. Bagian ujungnya ini pastikan nyambung ya, seperti ini. Jadi untuk bagian bawah nggak harus mengikuti garis radar, ini hanya garis bantu aja ya. Jadi sekiranya belahan sebelah kiri mundur 1 cm dari radar, jadi untuk belahan sebelah kanan juga disamakan ya. Jadi kita berpatokan ke radar yang udah ada kita buat. Bunga yang berlebih kita potong ya. Usahakan bunganya jangan kepenggal, jadi nampak utuh waktu ditempel nanti ya. Untuk bunga yang berlebih di bagian atas juga kita potong. Bunga yang belum kita pentul tadi kita pentul ya. Sekarang kita menyusun sebelahnya, jadi kita mengikuti yang ini ya. Sekiranya di sini mundur 1 cm dari radar atau maju 1 cm, jadi di sini juga kita buat seperti itu ya. Untuk sebelahnya sama. Kita ikuti motif bunga yang ini ya. Jadi kita samakan bunganya. Jadi ini sama ya. Untuk bagian sudut yang ini juga kita mengikuti sisi sebelahnya. Jadi kita samakan posisinya ya teman-teman. Udah sama, kita tahan pakai pentul. Lakukan hal yang sama seperti menyusun kepala kain yang sebelahnya tadi ya. Saya rasa ini udah sama, udah bisa kita tahan pakai pentul ya. Untuk bagian tengah atasnya ini bisa kita tambah bunga ya, jadi biar nggak terlalu kosong kali nanti waktu dipayet. Lalu yang ini udah bisa kita jelujur ya. Kita jelujur menggunakan benang yang sama. Bagian yang ujung ini kita ikat ya.
Kita sejajarkan sama persis dengan kepala kain bawaan. Kita jelujur seperti itu terus sampai ke atas ya. Untuk bagian atasnya, bagian sambungannya kita ikat ya, dan untuk bagian ujung bawahnya juga kita ikat. Jadi pastikan bagian-bagian yang inti jelujurnya kuat ya, jadi nanti nggak melenceng waktu ditempel di mesin bordir. Jadinya seperti ini ya. Udah siap dijelujur, udah bisa ditempel ya. Ditempel menggunakan mesin bordir. Jangan lupa dialas pakai tali kasar ya, biar ujung kepala kainnya nanti nggak keluar-keluar. Setelah itu ini kita gunting, kita bersihkan ya, mengikuti kepala kain yang ujung yang ini. Jadinya seperti ini ya. Udah seperti ini, udah bisa disatukan dengan sisi badan bagian belakang. Pasang lengannya dan tali singklit. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini saya coba pakai ikan di patung. Sampai di sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jika teman-teman rasa videonya bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.